Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4 menyatakan bahwa Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara, keselamatan tidak hanya tentang pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga melibatkan pengetahuan akan kebenaran, yaitu pengenalan akan Kristus dalam Yohanes 14 ayat 6 dan penerimaan Injil Roma 10 ayat 17. Perasa ini tidak sekadar berarti mengetahui fakta atau doktrin agama, tetapi mencakup pengenalan akan Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, berikut penjelasan mendalam tentang maknanya pengetahuan yang menyelamatkan, yang berarti bukan sekadar informasi. Kebenaran di dalam kitab pastinya merujuk pada Injil Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Efesus 1 ayat 13. Lalu pengetahuan dalam bahasa Yunani dikatakan epignosis. Dalam konteks ini bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengenalan pribadi akan Allah yang mengubah hidup manusia. Seperti dalam Yeremia 31 ayat 34, Yohanes 17 ayat 3. Contoh dalam Alkitab adalah orang Farisi. Orang Farisi tahu hukum Taurat, tapi tidak mengenal Kristus. Kita bisa membacanya dalam Yohanes 5 ayat 39-40. Sedangkan orang percaya mengenal kebenaran dengan iman yang hidup. Kebenaran sebagai pribadi Yesus Kristus. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Yohanes 14 ayat 6. Jadi mengenal kebenaran sama halnya mengenal Kristus secara pribadi. Filipi 3 ayat 8 dan 10. Ini melibatkan percaya kepadanya. Roma 10 ayat 9-10. Lalu ditransformasi oleh firman-Nya. Yohanes 8 ayat 31-10. Hidup dalam ketaatan. 1 Yohanes 2 ayat 4. Kemudian memperoleh pengetahuan, menunjukkan proses pertumbuhan rohani. 2 Petrus 3 ayat 18. Itu berarti bukan sekedar pengalaman awal saat tobat. Orang percaya dipanggil untuk menggali kebenaran Alkitab. 2 Timotius 2 ayat 15. Lalu dibimbing oleh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Bertekun dalam ajaran sehat. 1 Timotius 4 ayat 16. Bagi orang belum percaya, kebenaran itu ditemukan dalam Kristus. Lalu carilah dia melalui Alkitab dan komunitas Kristus. Bagi orang percaya, teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus. Kolose 1 ayat 10. Lalu saksikan kebenaran itu kepada dunia. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kebenaran Allah memerdekakan dan menuntun pada keselamatan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran adalah pengenalan yang menyelamatkan dan mengubah hidup kita kepada Yesus Kristus yang diterima oleh iman dan dipelihara melalui pertumbuhan rohani. Ini adalah anugerah Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Karena itu marilah hidup di dalamnya. Saudara-saudara, apakah aku sudah benar-benar mengenal kebenaran? Kebenaran Kristus atau sekedar tahu tentang Dia secara intelektual? 1 Timotius 2 ayat 4 menegaskan kasih Allah yang luas, keinginannya agar manusia diselamatkan melalui Kristus, dan tanggung jawab kita untuk memberitakan kebenaran.
Ayat ini menjadi dasar bagi pengalaman akan keselamatan bagi semua orang percaya dan juga memotivasi kita untuk memberitakan kebenaran Injil Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.